Renungan Harian Minggu 20 September 2020. Pekan biasa ke-25. Kemurahan hati Allah kepada semua orang. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 6 sampai 9. Bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 20c sampai 24, dilanjutkan ayat 27a, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Saudara-saudariku terkasih, seorang ibu menceritakan pengalamannya tentang pengaruh COVID-19 untuk hidupnya. Dia mengatakan kepada saya, selama ini bila saya ke mall, lebih banyak uang saya belanjakan untuk pakaian, sampai saya sendiri bingung mau memakai pakaian jenis yang mana. Saya bersyukur dengan pandemi COVID-19 ini. Di satu pihak ia mengajak kita untuk hidup sehat dan mentaati protokol kesehatan, dan lebih dari itu, dia melatih saya untuk mempergunakan harta yang saya miliki bukan lagi untuk hidup berfoya-foya, tetapi untuk disumbangkan, membantu korban COVID-19 maupun korban efek dari COVID-19. Allah itu murah hati melalui pelayanan kita kepada sesama yang menderita. 3 bacaan hari ini berbicara tentang kemurahan hati Allah kepada semua orang. Saudara-saudariku terkasih, kemurahan hati Allah digambarkan oleh Nabi Yesaya dengan gambaran Allah yang sangat dekat dengan manusia. Sikap dan tindakan Allah yang dekat ini kadangkala tidak dipahami oleh manusia, apalagi bila Allah itu peduli dengan manusia yang berdosa. Pertanyaan ini sering terlontar. Bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa-dosa manusia yang tidak terhitung jumlahnya? Jawaban yang diberikan adalah pikiran dan jalan Allah tidak sama dengan pikiran dan jalan manusia. Karena apa? Allah itu murah hati, sedangkan manusia tinggi hati. Bagaimana sikap manusia terhadap Allah yang murah hati? Nabi Yesaya mengajak kita menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Carilah Tuhan selama masih bisa ditemui. Panggillah Dia selama Ia dekat. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius lebih lanjut menunjukkan kemurahan hati Allah kepada manusia melalui ungkapan ini. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ungkapan ini muncul karena Allah memanggil semua manusia untuk bekerja di kebun anggurnya. Ia mempekerjakan mereka setelah ia berjumpa dan membuat perjanjian dengan mereka. Allah tidak memperhitungkan jam kerja. Yang diperhitungkan Allah adalah tidak ada yang menganggur. Ungkapan ini juga muncul karena manusia menilai Allah tidak adil dalam tindakannya. Benarkah Allah tidak adil? Allah bertindak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yakni sedinar sehari. Allah ingin memberi upah kepada mereka semua, dan cara bertindaknya tidak bertentangan dengan ketidakadilan manusia, karena didalangi oleh kasih dan kemurahannya. Di sini Allah bertindak bukan berdasarkan kriteria yang dipikirkan manusia, tetapi kriteria Allah sendiri, rancangan Allah sendiri. Maka Allah dikenal baik, murah hati, dan berbelas kasih. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus merefleksikan kemurahan hati Allah dengan jasa yang diterimanya dari dan bersama Yesus Kristus. Ia merasakan ada daya lain yang lebih menarik dari Yesus Kristus. Maka tegas ia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sikap Paulus ini harus dimiliki oleh kita semua sebagai murid Kristus. Maka apa tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Pertama,
Jangan pernah ragu akan kemurahan hati Allah. Ia hadir untuk menyelamatkan kita semua. Maka carilah Tuhan selama masih bisa ditemui, panggillah Dia selama Ia dekat. Kedua, jangan pernah iri hati, cemburu, karena kemurahan hati Allah untuk semua orang. Yakin bahwa setiap pekerja pasti mendapat upah. Dan ingat, kita melaksanakan tugas bukan untuk mencari imbalan yang tinggi, melainkan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Ketiga, milikilah sikap iman seperti Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Semoga kita mampu. Amin.